Ke Jakarta membeli cindramata. Cakep. Jangan lupa membeli jeroan. Cakep. Kami dari tim SMA Negeri 61 Jakarta, izinkanlah kami untuk mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim SMA Negeri 61 Jakarta yang terdiri dari Muhammad Aufariki Kusuma, Damara Audrezalani, Kansa Zafira akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota dengan integrated transportation system berbasis konsep Smart City. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini ada tim 61, tim 61 selalu menang. SMA 61 Jaya! SMA 61 Jaya! SMA 61 Jaya, jaya, jaya! Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta tidak bisa kita pungkiri memiliki peran tinggi bagi kota-kota di sekitarnya. Kota Bekasi memiliki jarak yang relatif dekat dengan ibu kota, membuat para pekerja ibu kota memilih Kota Bekasi sebagai alternatif tempat tinggal bagi mereka yang belum memiliki finansial yang memadai. Tentu dengan adanya fenomena ini membuat Kota Bekasi memiliki mobilitas yang tinggi, baik dari Kota Jakarta menuju Kota Bekasi maupun sebaliknya. Mobilitas yang tinggi kerap membuat kemacetan sering terjadi setiap harinya di Kota Bekasi. Kemacetan ini membuat urgensi untuk membuat suatu sistem transportasi publik yang terintegrasi dan terpadu. Pemerintah daerah Kota Bekasi sendiri pun telah menyediakan sistem transportasi publik dengan menyediakan busway, KRL, dan lainnya. Namun, masih sedikitnya armada dan tidak terintegrasinya satu moda dengan moda yang lainnya membuat sistem transportasi publik masih sulit dijangkau. Dan tentunya, kemacetan di Kota Bekasi masih terjadi. Sebelum kita menyelam lebih dalam, alangkah baiknya kita melakukan pemikiran tentang apa itu Smart City dan Integrated Transportation. Karena kedepannya kita akan menggunakan banyak kedua istilah berikut. Smart City adalah suatu konsep pada suatu kota atau suatu daerah yang urban yang menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam bidang-bidang. Sebagai contoh, bidang industri, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya. Jadi, di sini, Smart City menitik beratkan penggunaan teknologi digital untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan, Integrated Transportation adalah transportasi yang tidak membahayakan, baik secara public health, ekosistem, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dapat menjadi penghubung antara moda yang lain dan moda yang lainnya. Pembangunannya pun dilakukan secara inkremental atau secara bertahap. Sekarang kita berkaca pada kondisi terkini dari transportasi umum yang ada di Kota Bekasi. Masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah Kota Bekasi dalam membangun transportasi umumnya adalah masih banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan pada saat jam-jam tertentu atau yang kita sebut dengan peak hour terjadi kemacetan yang sangat parah. Dan juga transportasi umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi saat ini masih belum terintegrasi dan juga masih kurangnya sarana, ya, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk transportasi umum di Kota Bekasi sehingga orang tuh menjadi ogah untuk memakai transportasi umum. Maka dari itu kami dari tim SMA Negeri 61 Jakarta mempersembahkan dengan bangga Citera Bekasi Integrated Transportation, yaitu suatu program pembangunan transportasi umum berkelanjutan yang berbasis konsep Smart City, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Pada tahap pertama, fokus pengintegrasian akan berada pada perapian sistem transportasi publik yang sudah ada dan pembuatan sistem dasar Integrated Transportation di Kota Bekasi. Perapian sistem transportasi dengan membenahi halte yang sudah ada dan pembenahan rute dengan menambah atau mengurangi rute sehingga tercipta rute yang efektif dan terintegrasi antara satu moda dengan moda yang lainnya. Serta yang paling utama adalah membenahi angkutan kota yang sudah ada di Kota Bekasi. Nantinya, para supir angkot akan ditertibkan dengan cara diberi upah sesuai dan dijadikan partner Citera. Interior dan eksterior angkot juga akan dirapikan guna memberikan kenyamanan bagi pengguna transportasi publik. Pada tahap kedua, fokus utamanya ialah pengintegrasian teknologi pada sistem transportasi yang sudah ada. Sistem transportasi yang sudah ada perlu diintegrasikan untuk mencapai hasil yang maksimal.
Nantinya akan dibuat aplikasi bernama iCitera Mobile yang akan membantu para penggunanya, yaitu Citera yang akan menunjukkan rute moda A dan serta para pengguna juga bisa memberikan feedback lewat aplikasi ini. Aplikasi ini juga akan memberikan atau menghimpun data-data seperti frekuensi perjalanan seseorang, serta tempat-tempat yang paling sering dan paling populer dikunjungi oleh para pengguna. Dan data-data yang akan diolah untuk dievaluasi untuk pengembangan program aplikasi Citera untuk ke depan. Pada tahap yang ketiga, ya, Citera akan dilakukan integrasi dengan bidang-bidang lainnya yang ada di kehidupan sehari-hari, baik dari bidang sosial, bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, ini merupakan tahap yang paling panjang dan juga tahap yang memerlukan bantuan dari seluruh stakeholder untuk mencapai hal ini. Maka itu diperlukan proses yang holistik untuk mencapai atau menyelesaikan tahap yang ketiga ini. Nah, jadi kembali lagi pada tahap yang ketiga ini akan dilakukan pengintegrasian Citera ini dengan bidang-bidang lainnya. Contoh, pada bidang pendidikan, bisa kita gratiskan Citera ini, transportasi umum Bekasi ini, kepada para pelajar, ya, kepada para pelajar, ya, sehingga mereka bisa menggunakan Citera ini untuk balik dan masuk sekolah. Ya, sehingga menghemat ongkos mereka untuk bisa berpergian menuju dan dari sekolah gitu. Nah, terus juga pada bidang ekonomi ini akan membantu para pekerja, ya, para kaum pekerja yang ingin berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan Citera ini bisa menghemat ongkos mereka. Jadi tidak perlu menggunakan ojek ataupun layanan ojek daring lainnya, ya. Mereka bisa menggunakan transportasi umum ini Citera dengan harga yang murah. Nah, selain pengintegrasian Citera di berbagai bidang kehidupan sehari-hari, nantinya akan dilakukan perencanaan tata kota. Ya, jadi Kota Bekasi akan dibangun sedemikian rupa sesuai dengan framework yang nanti akan saya sampaikan, sehingga tidak hanya transportasi umumnya saja yang diperbaiki, tetapi juga lanskap Kota Bekasinya juga akan kita perbaiki untuk memaksimalkan daripada Citera ini. Nah, jadi nantinya kota-kota akan dibagi berdasarkan kategori. Jadi rencana pembangunan ini, jadi area-area akan dibagi menjadi beberapa kategori. Kategorinya adalah sebagai berikut. Kategori A, ya. Jadi kategori A ini kita rencanakan pembangunan daripada kategori A ini adalah akses transportasi publiknya itu baik, ya, sangat baik. Tetapi akses menggunakan jalan gitu ya, ataupun kendaraan pribadinya itu kita buat standar saja. Nah, nanti pada kawasan area A ini nantinya ini ditujukan untuk daerah perkantoran yang memiliki pengunjung yang banyak, ya, sehingga nanti pengunjung bisa berpindah tempat ataupun juga menuju kantor itu menggunakan transportasi umum saja. Nah, lalu selanjutnya untuk kategori B ini nanti kita rencanakan pembangunannya itu adalah transportasi publiknya itu kita buat sangat baik, dan juga akses menggunakan jalan dengan menggunakan kendaraan pribadi itu juga sangat baik. Nah, nanti daerah B ini akan ditujukan untuk daerah-daerah yang punya daerah perkantoran yang pengunjungnya dan juga karyawannya itu menggunakan kendaraan pribadi sehari-harinya. Dan juga area-area seperti mall, restoran nanti akan ditujukan untuk area yang B ini, ya. Sehingga bisa diakses baik dengan menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya untuk transportasi yang tipe C, area dengan tipe C itu nanti akan kita buat transportasi umumnya itu standar, tapi area dengan kategori C ini kita buat akses menggunakan jalannya itu baik, dengan menggunakan kendaraan pribadinya itu baik, sehingga nanti daerah C ini akan kita tentukan untuk pembangunan kawasan industrial, ya. Jadi diharapkan truk dan juga kendaraan berat lainnya bisa melewati kawasan C ini dengan mudah karena akses menggunakan transportasi jalannya itu kita permudah. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita harapkan bahwa pembangunan Kota Bekasi itu lebih terarah dan juga bisa membantu Kota Bekasi untuk mengintegrasikan sistem transportasinya dengan lebih baik.
kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Kota Bekasi sebagai penyangga dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, kota-kota tersebut tentu mempunyai mobilitas yang tinggi. Sayangnya mobilitas itu tidak diimbangi dengan adanya sistem transportasi publik yang baik. Dengan hal ini, maka dibentuklah program bernama Citera. Citera merupakan serangkaian perencanaan pengintegrasian transportasi publik yang sudah ada dengan teknologi. Dengan adanya Citera, diharapkan permasalahan transportasi publik dapat diatasi. Sekian presentasi dari tim SMA Negeri 61 Jakarta. Membaca zikir di tengah hujan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.